Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit Pelaksana Panen Raya dan Tugas 7 Guru. Ini sesi yang ke-7. Kita akan baca Kejadian 41. Kejadian pasal 41 kita baca ayat 29 sampai 30. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Terima kasih. Ya, ini 14 tahun di mana Tuhan melaksanakan keputusannya tentang panen raya 7 tahun dan masa kelaparan 7 tahun. Kita akan membaca juga Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, panen raya dan masa kelaparan zaman purbakala, di mana Tuhan menetapkan ya dengan cara memberikan mimpi 2 kali kepada Fir'aun, dan Yusuf mengatakan 2 kali mimpi itu diberikan pada Tuanku, berarti Tuhan itu akan secepatnya melaksanakan apa yang diputuskannya. Ya, kita akan baca ayat yang ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ya, jadi hal yang kemudian itu sudah diberi contoh, sudah diberitahukan ya pada zaman purbakala, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi pada zaman purbakala itu sudah diberitahukan dan itu nanti akan terus dilaksanakan ya pada akhir zaman. Kalau zaman purbakala itu panen gandum ya, tapi yang akan datang yang belum terlaksana itu bukan panen gandum lagi, tetapi panen jiwa, ya, panen manusia-manusia untuk diselamatkan. Kemudian ayat yang ke-11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka hendak melaksanakannya. Terima kasih. Jadi panen raya akhir zaman itu sudah diberitahukan ya pada mula zaman, sejak zaman purbakala, yaitu panen raya yang dilaksanakan oleh Yusuf ya, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Itu ceritanya tentang Yusuf sejak dia dipersiapkan dengan mimpi dan sampai akhir hayatnya ya di tanah Mesir. Jadi panen raya yang terjadi pada kitab Kejadian itu menjadi pola untuk panen raya pada kitab Wahyu. Yang dipanen Satrio Piningit ya, yang dipandegani oleh Tuhan Yesus Kristus, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah sering kali saya sampaikan pada saudara, itu adalah seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Yaitu orang-orang besar itu dirampas, kemudian orang-orang kuat itu dijarah. Nah, kemudian yang kedua, Yesaya 49 ayat 20 sampai 22. Ini berbicara tentang anak-anak spiritual dari perbuatan membuang benih. Ya, Kejadian 38 ayat 7 sampai 10. Kemudian yang ketiga, panen raya kelompok lain, ya. Tugasnya malaikat Garuda untuk berbicara nanti ya. Jadi ada 3 kelompok yang dipanen ya.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan fokus ya memperhatikan Yesaya pasal 49. Kitab Nabi Yesaya pasal 49 kita baca mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas baunya. Terima kasih ya. Anak-anak yang disangka hilang itu nanti akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Kalau dalam bahasa Jawanya, poro anak iro kang karebut podo ngucap ya, mengkene sesak panggonanku iki, sumingkira saka aku supaya aku bisa kobet. Kobet itu artinya tempatnya itu longgar ya. Dikatakan tadi anak-anak itu berbicara terlalu sempit supaya aku bisa kobet, bahasa Jawanya. Ini ucapan dari anak-anak yang dibuang. Bapak yang kasih Tuhan, saudara saya beritahu, Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan ya, sudah 3 kali ya. Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa bumi ini akan dibuat tidak sempit, bumi ini akan dibuat kobet, dalam artian ya supaya anak-anak yang disangka hilang itu mendapat tempat bersama-sama ya dengan semua orang yang turun dari surga ya, kemudian mereka berada di kapal, dari kapal mereka sekarang berada di kereta api. Ini bukan dongeng, Bapak yang kasih Tuhan. Ini bukan dongeng. Ada sedikit nubuatan di dalam Alkitab pertama, tetapi dalam Alkitab yang kedua itu sangat jelas. Ya, ini merupakan kelanjutan dari pewahyuan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bumi nanti akan dilebarkan, bumi nanti akan diperbesar oleh Tuhan sesuai dengan jeritan dari anak-anak terhilang, dari anak-anak yang dibuang, yang jumlahnya sangat banyak. Mereka mengatakan, tempat ini terlalu sempit bagiku, kamu menyisih. Ya, mereka minta supaya aku mendapatkan tempat yang kobet. Kobet bahasa Jawa itu artinya yang tidak sesak, yang longgar. Bapak kasih Tuhan, ya. Kalau Tuhan menyatakan demikian, tentu itu bukan dongeng. Bapak kasih Tuhan. Mari kita baca. Yesaya pasal 54. Kita baca ayat 2 dan 3, judulnya dibaca. Perjanjian damai dengan Sion. Ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, keturunanmu, ya, anak-anakmu, anak-anak kita, Bapak yang kasih Tuhan, yang mana di dalam Yesaya pasal 49 ya, ayat 20 sampai 22, mereka tuh minta tempat. Tidak mau kalau sempit karena jumlahnya banyak, minta tempat yang kobet. Sebab itu Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya supaya ya kemah kita itu dilapangkan, ya, dibentangkan tendanya. Jangan menghemat,
Jangan menghemat itu artinya jangan jangan eman-eman, dibentangkan yang lebar, tali-talinya ya ditarik, kemudian dipancangkan, patoknya tuh kokoh-kokoh. Karena itu nanti ya akan menjadi tempat supaya bangsa-bangsa yang adalah keturunan umat manusia itu mendapatkan, akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kalau mendiami kota-kota sunyi berarti ya saudara maknai sendiri ya, sangat sulit untuk diterangkan sekarang. Kemudian kita akan baca 1 Tawarikh pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, kalau dibaca judulnya apa itu? Keturunan Yehuda dari cabang lain. Nah, ini keturunan Yehuda. Ya. Kalau disebut di sini anak-anak Yehuda ialah Peres. Peres dan Serah itu anaknya Yehuda, ya, anaknya Tamar. Yang mana Tamar itu diberikan kepada Onan. Ya, karena kakaknya mati karena dia jahat. Kemudian diberikan kepada Onan. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi Onan pun jahat. Dalam setiap persekutuan nikahnya, buang benihnya, maninya atau spermanya itu dibuang. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Tuhan ya memberikan satu nubuatan kepada Yabes yang adalah keturunannya Peres. Berarti dia itu keturunannya Tamar dan Yehuda. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ada kait mengait dengan Onan. Bapak yang kasih Tuhan. Maka di sini dikatakan Yabes itu berseru kepada Tuhan. Kalau untuk zaman itu ya ini betul-betul doanya Yabes untuk dia pribadi. Ya. Tapi setiap apa yang terjadi pada zaman dahulu itu merupakan satu firman nubuatan yang mencapai kesempurnaannya. Yabes itu meminta supaya daerahnya tuh diperluas. Ya, supaya daerahnya itu diperluas, supaya anak-anaknya Tamar dan Onan itu mendapatkan tempat. Seperti tadi di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 itu gunanya cuma untuk dinyanyikan saja. Apa firman itu tidak perlu digenapi. Terus penggenapannya seperti apa? Karena semua yang tertulis itu adalah firman Tuhan dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Kalau Yesaya 54 ayat 2 dan 3 itu cuma untuk dinyanyikan saja. Kemudian berkatnya itu apa? Makna itu nanti pelaksanaannya itu seperti apa? Kita sudah tidak tinggal dalam tenda. Rumah saja bersempit-sempit pada akhir zaman ini, zaman kita. Bapak yang kasih Tuhan. Terus maknanya ayat-ayat itu apa? Penggenapannya seperti apa? Ya, supaya keturunan dari umat manusia yang dibuang, Bapak yang kasih, yang mana mereka itu menjadi setan-setan. Kalau sudah membaca artikelnya, ya, setan itu artinya apa? Menjadi roh jahat. Karena mereka tuh marah, mereka tuh ngamuk. Ya. Namun demikian mereka itu dipanen. Ya, dipanen. Sejak tahun 2015 dan sampai tahun 2022. Orang besar, orang kuat dan semua yang ada di neraka dalam kurun waktu sampai tahun 2022 ya, dan juga keturunan-keturunan yang dibuang itu dipanen. Bapak yang kasih Tuhan ya. Lah, karena mereka itu merintak tempat yang kobet,
Kobet itu tempat yang longgar, tempat yang luas. Maka bumi ini diperlebar sama Tuhan, diperluas. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja ya untuk memperluas bumi tersebut. Sesuai dengan 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10 doanya Yabes ya, sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Sedangkan nanti mekanismenya seperti apa, dampaknya seperti apa, ya nanti kita lihat saja. Karena mereka itu mendiami kota-kota sunyi. Ya, mendiami kota-kota sunyi. Ya, kemudian kalau tadi kita membaca ayat 21 dan 22, dikatakan entah siapa sudah memeliharakan sekaliannya ini. Kalau dalam ayat yang lainnya, dalam terjemahan lama, tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Kalau dalam bahasa Jawanya, dadi sapa kang gulawentah iki marang aku, digulawentah untuk orang tuanya, yang menerima manfaat orang tuanya. Sapa kang gulawentah? Ya, panggulawentah itu artinya piwulang, pendidikan, pamulangan. Panggulawentah itu artinya piwulang, diajar. Panggulawentah itu artinya pendidikan. Panggulawentah itu artinya pamulangan, pembelajaran. Jadi semua mereka yang dipanen dari neraka, baik orang besar, orang kuat, semua yang berasal dari neraka dan semua anak-anak yang dibuang dan terhilang dari benih-benih yang dibuang tadi, mereka itu wajib menjalani panggulawentahan, piwulang atau pendidikan, menjalani MP3 selama 7 tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 dengan acara-acara tentunya ibadah-ibadah, ada penataran-penataran, kemudian ada doa, puasa, sembah, meditasi, ya. Kemudian ada permainan-permainan, perlombaan-perlombaan dan lain-lain, persis seperti MP3 kita. Ya. Kemudian di sana juga diterapkan MP3 itu masa pelatihan, pembacaan, persiapan dengan 6 agenda MP3. Yang pertama menyatu dengan salib dan 9 penderitaan mempelai. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kemudian meningkatkan, memantapkan hikmat dan makrifat. Agenda yang ketiga, dimurnikan dari segala kejahatan dan segala jenis kefasikan. Yang keempat, siap dididik, diajar, ditempa, digembleng, dibekali dan diuji. Yang kelima, belajar beradaptasi dengan kondisi bumi yang sedang dipamungkas lewat berbagai bencana dan musibah. Yang keenam, pembersihan dari Judas-Judas akhir zaman. Sedangkan 4 deklarasi, yang pertama, sebagai bangsa kafir atau goyim atau zaitun liar, posisi kita dalam pembangunan bait Allah adalah sebagai pekerja-pekerja rodi atau budak rodi. Ya, deklarasi yang kedua, aktif bersafaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, seperti Mazmur 102 ayat 14, 15, Daniel 9 ayat 17 sampai 19. Deklarasi yang ketiga, bekerja, berdoa, berpuasa, prihatin untuk terwujudnya tubuh Kristus. Deklarasi yang keempat, tetap memohon untuk ditambahi hikmat marifat untuk mewujudkan tubuh Kristus yang esa. Jadi mereka itu juga persis seperti yang diterapkan atas kita. Ya, mereka menjalani MP3 selama 7 tahun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjalani MP3 selama 7 tahun, agendanya sama, ya, deklarasinya sama, kemudian acara-acaranya juga sama, dan itu dilaksanakan di padang gurun. Kalau saudara mendapatkan kemurahan, maka seringkali saudara itu seperti di bawah, ya, di tempat padang yang luas sekali, orangnya sangat banyak sekali, ya. Nah, itulah jiwa roh saudara itu dibawa mengikuti MP3 dari mereka yang dipanen. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke-22 dari
Yesaya 49 ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas baunya. Terima kasih. Kemudian dibaca ya dalam bahasa Inggrisnya itu di tengah itu behold. Ya, Thus said the Lord God, behold, I will lift up mine hand to the Gentiles and set up my standard to the people. ya, terima kasih. Behold, I will lift up mine hand to the Gentile and set up my standard to the people. Jadi Tuhan itu menetapkan standar. Sekalipun mereka itu diambil dari neraka, Bapak yang kasih Tuhan, mereka harus menjalani MP3, ya, mereka itu harus menjalani MP3. Maka mereka itu juga Tuhan itu menetapkan standar bagi mereka, tidak asal saja. Tuhan menetapkan standar, ya. Behold, I lift up mine hand to be Gentile. Gentile itu bangsa kafir, ya. And set up my standard to the people. Kepada mereka itu Tuhan itu menetapkan standar. Itulah sebabnya mereka itu di MP3. Bapak yang kasih Tuhan, lihat aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan menetapkan standar saya kepada orang-orang tersebut. Standar saya itu artinya standarnya Tuhan. Standar, ya kalau dalam bahasa Inggris standar itu artinya ya pertama itu standar. Kalau bahasa Indonesia itu standar. Tapi kalau bahasa Inggris ada mateni D standar, ya. Standar itu artinya ukuran, norma, patokan, plek. Plek itu bendera atau panji-panji, ya. Kemudian standar itu artinya martabat, watak, moral, tingkat, taraf. Standar itu artinya sesuatu yang baku, norma, ya. Itu aturan atau ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan. Standarnya apa? Ketika mereka itu di MP3, ukurannya apa? Ya tentunya tabernakel, Bapak yang kasih Tuhan. Standarnya Tuhan menetapkan standar tabernakel. Pertama, mereka tentunya harus percaya, kemudian bertobat, baptis lahir baru, kemudian penuh Roh Kudus. Kalau di ruang suci, standarnya ya meja roti sajian, pelita emas, kemudian mezbah dupa. Lah, kalau ruang maha suci, ya tentunya pintu tirai, kemudian tabut perjanjian. Artinya mereka tuh harus memahami kitab wahyu, memahami perkara-perkara yang akan terjadi pada akhir zaman. Bahwa pada akhir zaman itu ada hierarki, pada akhir zaman itu ada malaikat Garuda, ada 7 guru, ada 70 penatua, ada 490 penghulu. Itu diajarkan selama 7 tahun. Mereka tuh digulawentah, kalau bahasa Jawanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi tidak asal begitu saja diambil kemudian dimasukkan surga. Tidak, mereka tuh ditatar, digulawentah. Tuhan menetapkan standar. Lah tentunya dari semua orang yang sebuahnya itu, dari orang rampasan dan orang jarahan dan yang lainnya, ya, dan anak-anak buangan, anak-anak yang terhilang, anak-anak yang dibuang, tentunya ketika di MP3 kan ada nilainya, ada yang nilainya ya minus, agak menaik, menengah, baik dan sebagainya. Ada juga tentunya yang tidak lulus. Mereka harus mengulang, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu menetapkan standar yang sama untuk mereka dan untuk kita. Nah, kita yang sudah menjalani MP3 ini jangan sampai pelajaran-pelajaran yang sudah dididikkan, diajarkan kepada kita hilang semuanya sehingga kita menjadi orang yang kurang ajar. Ya.
menjadi orang yang kurang ajar, sepertinya tidak ngerti MP3. Ya memang ada anak-anak kecil di tengah-tengah kita yang sekarang remaja yang ketika itu mereka tuh ikut MP3 masih sekolah minggu atau masih bayi, ya. Masih bayi atau mungkin belum lahir, Bapak yang kasih Tuhan. Namun mereka juga termasuk di dalam hierarki, keluarganya hierarki. Nah, saudara yang sudah mengikuti secara pasti dan dulu menjalani agenda-agenda Bapak yang kasih Tuhan, itu bukannya hilang begitu saja, tidak. Apa yang dibuat Tuhan itu tidak ada yang hilang kemudian tidak berguna. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu saudara juga harus kembali hidup sesuai dengan MP3, hidup sesuai dengan agenda-agenda yang Tuhan sudah terapkan kepada kita. Supaya jangan kita nanti dipermalukan dengan orang-orang yang baru datang dari neraka, mereka sudah di MP3, mereka masih hangat-hangatnya. Ya, kita sudah basi mungkin, sudah melempem atau mungkin sudah hilang di gondol tikus. Sehingga kita menjadi hierarki yang kurang ajar. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat, ya, bagaimana MP3 itu diterapkan. Apakah itu ada di dalam kitab Wahyu? Mari kita baca. Wahyu pasal 14. Kita baca ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Ya, jadi ini tugasnya malaikat Garuda, malaikat Sang Surya atau Satria Piningit, itu memberitakan Injil yang kekal. Bapak yang kasih Tuhan, kalau untuk umat manusia di seluruh muka bumi, ya, sejak Tuhan Yesus menjelang naik ke surga, Injil Matius pasal 28 ayat-ayat terakhir, ya, Tuhan mengatakan supaya mereka itu memberitakan Injil ke seluruh bumi. Kemudian mendidik, mengajar mereka, ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tugas dulu waktu tahun 33-an, kurang lebihnya 33 Masehi. Tetapi pada akhir zaman untuk mereka yang keluar dari neraka itu, kepada mereka itu diberitakan Injil yang kekal. Berita Injil yang kekal itu berarti itu pintu gerbang dengan seluruh aspeknya. Kedahsyatan, ya, perbuatan-perbuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat itu semuanya diberitakan. Kemudian juga diberitakan tentang dekatnya atau datangnya saat penghakiman. Lah, kepada mereka diberitakan supaya mereka itu takut akan Tuhan. Amsal Soleman mengatakan, mendefinisikan takut akan Tuhan ialah membenci segala kejahatan. Membenci perbuatan-perbuatan yang congkak, yang sombong, yang angkuh, dan segala jenis, ya, kejahatan. Jadi mereka itu dididik, kamu dulu jahat, akhirnya kau nyemplung neraka. Takutlah akan Tuhan, jangan jahat lagi, jangan sombong lagi. Orang besar, orang kuat itu kan kecenderungannya sombong, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan itu yang dididikkan oleh malaikat Sang Surya. Ya, kemudian ayat 8, tolong dibacakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, ini ayat 8 ini, ya, guru kedua. Ya, pada saat MP3 7 tahun itu, guru kedua ini berbicara tentang kehancuran Babel. Jadi Wahyu 13,
Wahyu pasal 13, kemudian Wahyu pasal 17, 18 itu tentang kehancuran Babel, ya. Itu diberitakan oleh guru kedua dari Indonesia di dalam MP3 tersebut. Kemudian ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Terus sampai ayat 12. maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, guru ketiga dari Indonesia itu berbicara tentang penyembahan yang benar. Ya, penyembahan yang benar, penyembahan kepada antikris dan patungnya, dan menerima tanda 666 itu nanti masuk neraka. Itu pemberitaan guru ketiga di dalam MP3 7 tahun. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2022. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca ayat 14 sampai 16. Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ya, ini tentang bumi dituai, tuaian di bumi, ya. Penuaian atau panen raya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang di neraka maupun yang di muka bumi. Yang mandegani, yang memimpin itu Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang memiliki tuaian tersebut. Tuhan Yesus Kristus yang memiliki jiwa-jiwa tersebut. Bapak Ibu sing kasih Tuhan. Jadi panen raya itu satu kepastian, karena itu yang melaksanakan Tuhan Yesus. Ya. Kita baca Lukas 10 ayat 1 dan 2. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, ini ketika Tuhan mengutus 70 murid. Kalau dalam hierarki akhir zaman, hierarkinya kitab Wahyu, berarti itu 70 penatua. Mereka itu pekerja-pekerja Tuhan. Ya. Tuhan itu yang empunya tuaian. 70 murid pada waktu itu, mereka itu adalah pekerja-pekerja. Ya. Lah, pekerja-pekerja itu cuma sedikit Tuhan katakan. Ya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Panen raya itu miliknya Tuhan, panen raya itu kehendaknya Tuhan. Sedangkan panen raya yang cuma panen gandum di Mesir saja, Yusuf mengatakan, Tuanku mendapatkan mimpi dari Tuhan. Karena Tuhan memang punya kehendak untuk melakukan panen raya. Ada 7 tahun panen raya dan 7 tahun kelaparan. Itu gandum. Benda mati, Bapak yang kasih Tuhan. Apalagi panen raya yang namanya panen jiwa. Jiwa itu milik Tuhan. Setiap jiwa itu milik Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Tuhan atau Tuhan itu yang empunya tuaian.
Kita harus berdoa supaya Tuhan tuh mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, kita baca Yohanes pasal 4 ayat 38 sampai 42. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, di sini dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Kamu tidak menabur, ya, tidak juga memupuk, tidak mencabuti rumput dan lain-lain, ya. Tapi diutus untuk menuai. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kita yang hidup pada akhir zaman ini, ya, menjadi penuai. 70 penatua itu penuai. Dan Tuhan katakan itu masih kurang. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Tuhan memakai perempuan Samaria. Yang dikatakan, ya, perempuan itu suaminya banyak. Ya, sudah ada 5. Kawin cerai 5 kali. Dan yang ada padamu itu bukan suamimu, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan pakai. Ya, kemudian pada akhir dari Injil Yohanes pasal 4 ini dikatakan, orang Samaria itu akhirnya mereka itu percaya bukan karena omongannya perempuan Samaria, karena akhirnya Tuhan sendiri datang di Samaria, tinggal selama 2 hari. Sang penuai itu akhirnya datang di tengah-tengah hasil tuaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ya, Tuhan itu yang mempunyai tuaian. Kita diperintahkan supaya Tuhan itu kita berdoa supaya Tuhan itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebab itu kita harus hati-hati kalau kita berbicara tentang panen raya, supaya kita tidak bernasib seperti ajudan raja di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 17 sampai 20. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Ayat-ayat ini dan cerita ini dulu pernah diceritakan di triangulasi, ya, pada saat MP3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan satu pun dari kita menjadi seperti ajudan raja, ya, ajudan raja di mana Nabi Elisa melayani. Diberitahu enggak percaya. Memang pada waktu itu ketika firman itu diberitakan, kalau orang berpikir sangkan parane panen ki saka ngendi? Carane piye? Maka ketika orang kusta itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, karena dia menjadi sampah masyarakat, ya, maka mereka tuh rembukan, yuk jalan-jalan, ya, lihat lokasi peperangan.
Kalau kita mau mati ya memang enggak apa-apa, wong kita memang kusta sebentar lagi juga mati. Nah, betul ketika mereka datang ke tempat peperangan, mereka melihat bahwa musuh itu sudah melarikan diri karena Tuhan membuat suatu peristiwa seolah-olah mereka tuh mendengarkan suaranya musuh. Itu ke dalam kuasa Tuhan. Sudah pernah membaca ya waktu Tuhan menolong Raja Daud. Musuh itu mendengar seperti suara kereta itu di atas pohon kertau. Tuhan bisa melakukan perkara seperti itu. Yang lebih dahsyat dari itu. Mampu. Bapak yang kasih Tuhan. Betul akhirnya musuh melarikan diri, semua perbekalan, logistik. Orang perang itu nomor satu itu logistik. Sedasat-dasatnya orang kalau logistiknya kurang, mati mereka sebelum perang. Logistiknya banyak banget, harta bendanya, senjatanya. Akhirnya mereka tuh pada membawa ya. Terus mereka rasakan kita ini kalau gini terus enggak baik loh. Ya, nanti kalau sampai kedengaran raja dimarahin. Akhirnya mereka datang lapor kepada raja dan kepada ajudannya. Tetapi ajudannya enggak percaya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, enggak mungkin itu terjadi. Dan terjadilah panen. Seperti yang dikatakan abdi Allah ya. Harga-harga menjadi murah sekali. Karena memang panen dari daerah medan pertempuran tadi. Dia tidak mengalami apa-apa. Diinjak-injak oleh rakyat dan mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang empunya jiwa itu Tuhan. Yang empunya tuwean itu Tuhan. Para pekerja itu cuma sedikit. Dalam Injil Lukas pasal 70. Pasal 10 tadi cuma 70 orang. Tuhan katakan berdoalah minta supaya dikirim penuai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan yang mempunyai tuaian. Jadi panen raya itu pekerjaan Tuhan. Sedangkan panen raya di Mesir itu pekerjaan Tuhan. Yang lama 13 tahun sebelumnya ditunjukkan kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf berumur 30 tahun itu menjadi kenyataan. Nah demikian juga panen raya jiwa ya yang Tuhan tetapkan waktunya tahun 2015 sampai tahun 2027 itu juga pekerjaan Tuhan. Karena yang dipanen itu orang-orang dari neraka dan anak-anak kita, anak-anak saudara yang saudara buang. Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka kita tidak bisa melihat. Karena itu merupakan pekerjaan di balik tirai. Pekerjaannya orang dalam tubuh astral, bukan tubuh darah daging. Sehingga Satria Piningit pun ketika masih darah daging tidak bisa melakukan panen raya tersebut. Dia harus melewati pintu tirai, mati, dan kemudian melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya, jadi panen raya itu pekerjaan Tuhan. Kita mesti hati-hati kalau mensikapi atau mengomentari tentang panen raya. Kalau saudara belum dong, biarlah kita bersikap seperti Yakub. Berdiam sambil nyimak. Bersikap seperti Maria. Ya, yang mengatakan malaikat surga itu banyak sekali. Mereka itu memuji Tuhan, sangkur, ya, menyanyi bersama-sama kur, ya. Kemudian berbicara tentang anak ini. Padahal kan sebelumnya belum pernah ada malaikat seperti itu. Ya, kalau malaikat datang sama ibunya Simpson ya ditulis. Tapi malaikat banyak sekali kemudian bersama-sama memuji Tuhan. Nah, untuk orang zaman itu sesuatu yang aneh. Dan berbicara tentang anaknya Maria, Maria bingung, radong. Tapi dia diam, disimpan dalam hatinya sampai nanti satu saat dibukakan. Bapak Ibu sehingga Tuhan, kalau kita ini adalah hierarki dan kita ini pernah menjalani MP3, maka kita mesti hati-hati mengomentari firman Tuhan. Kita mesti hati-hati memberikan penilaian kepada firman Tuhan, kepada panen raya terlebih kepada ketetapan masa, karena yang memberikan itu Tuhan. Seperti Tuhan memberikan waktu bagi perempuan itu mengandung ya
antara 9 bulan bisa berkurang sedikit atau bisa naik. Itu kan ketetapannya Tuhan yang ditetapkan untuk orang mengandung. Lah ketetapan ini kan saudara tidak bisa kemudian saudara ngoceh sendiri. Oh tidak benar itu orang perempuan itu mengandung 9 bulan. Ya karena mungkin belum tahu Bapak Ibu kasih Tuhan. Belum tahu, belum ngerti. Apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu kita jangan kurang ajar menilai. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kurang ajar menilai. Kalau orang yang dari neraka saja menjalani MP3, saya ingatkan kita yang sudah menjalani MP3, biarlah kita buka lagi agenda kita itu. Agenda saya itu tetap saya pasang sampai sekarang. Ya, ada di kamar. Jangan sampai nanti anak-anakmu datang, mereka minta dijelaskan lebih panjang lebar lagi, saudara sudah lupa semuanya. Bapak Ibu sungguh Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini seperti ajudan raja yang mati diinjak-injak karena tidak percaya dan kemudian menyangkal firman Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai 20. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Ya, kalau tadi ayat 8 itu guru kedua, ayat 9 itu guru ketiga. Ya, kemudian seorang malaikat ayat 17 dari Wahyu pasal 14, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Malaikat ini ada sebilah pedang yang tajam. Ini guru ke-1 dari Indonesia, ya, membawa sabit yang tajam. Kemudian ayat 18, seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ini guru yang keempat, ya, guru yang keempat. Guru yang keempat ini berseru kepada guru yang ke-1 supaya mengayunkan sabitnya. Ya. Berseru kepada guru ke-1 itu tentunya dengan berdoa. Ya, dengan berdoa supaya guru ke-1 itu diperintahkan untuk mengayunkan sabitnya yang tajam. Nah, guru ke-1 itu tugasnya apa? Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Ini bicara tentang perang Harmagedon, ya, atau perang di lembah Yosafat atau perang Harmagedon seperti yang ditulis oleh Yoel pasal 3. Mari kita baca Yoel pasal 3 ayat 9 mulai. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi guru pertama itu tugasnya panen anggur. Ya, orang-orang jahat
di lembah penentuan, di lembah Yosafat atau di daerah Harmagedon. Perang Harmagedon ini seperti pernah saya sampaikan, ya, peperangan itu seperti perang zaman purbakala, perang tradisional dengan pedang, tombak, kayu, pentung, ketapel dan lain-lain. Karena apa? Semua persenjataan itu sudah habis pada saat perang nuklir. Bapak Ibu sengasihi Tuhan. Ya, sehingga perang yang terakhir, perang Harmagedon itu kembali seperti perang zaman purbakala. Di sini dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ya, seperti perang pada zamannya Daud. Ya, Raja Saul dan raja-raja Israel, raja-raja Yehuda. Kembali seperti perang zaman purbakala. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, itu dibuka. Ya, sabitnya itu diayunkan oleh Guruh ke-1 atas didesak oleh Guruh ke-4. Jadi Guruh ke-1, 2, 3, 4 itu berperan penting di dalam MP3 7 tahun. Mereka punya tugas masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lah kemudian Guruh dari luar negeri. Yesaya 49 ayat 12. Yesaya pasal 49 ayat 12 kan, kemudian ayat 20 sampai 22 itu kan anak-anak yang diambil, yang minta tempat yang luas tadi. Nah, ada yang dari utara, ada yang dari barat, ada yang dari sini. Mereka juga ikut gulawentah, mendidik, mengajar, menempa, menggembleng, ya, berbicara di dalam masa MP3 7 tahun untuk mereka-mereka yang dipanen dari neraka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya. Lah kita yang hidup dalam darah daging, ya tentunya kita tidak bisa full di sana. Ya, saudara pergi ke sana kalau saudara dagingnya mati. Dagingnya mati itu kata Tuhan tidur. Seperti Lazarus itu. Ya, dilapori Lazarus mati, tapi kata Tuhan dia tidur. Berarti pada saat kita tidur itu kita tuh seperti mati, kita bisa ikut pergi. Namun demikian sekian persen didelet. Sudah cuma kebagian sedikit supaya tidak sombong. Jadi kita tuh mengikuti MP3 kalau saudara bermimpi, wah di padang gurun enak romone, enak iki. Wangi wakeh banget. Berkali-kali di sini, Bapak Ibu. Itu adalah MP3. Ya. Mereka itu persis seperti acara MP3 kita, mereka juga menjalani dan mereka itu sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sebagai ayat yang terakhir. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu artinya percaya yang sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan. Apa yang kita harapkan? Ya, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka pondasinya, dasarnya itu kita harus punya iman. Sedangkan, ya, iman itu juga merupakan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat karena memang masih menjadi pengharapan. Lah bukti nih, kalau itu nanti akan menjadi kenyataan, kita punya iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan kita dilatih kalau kita tuh punya iman, kita bisa berbicara, memerintah gunung kah atau pohon ara itu menjadi layu, ya. Kalau kita punya iman, kita bisa menggambarkan apa yang kita imani dan itu nanti akan menjadi kenyataan. Kecuali saudara tidak bisa membayangkan, tidak bisa menggambarkan, ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang kita harapkan dari kehidupan kita pada akhir zaman,
Apa yang kita harapkan dari kitab Wahyu yang genapi, Bapak Ibu kasih Tuhan? Tentunya dari semua yang pernah kita dengar, itu yang kita harapkan. Lah dasarnya kalau kita nanti akan mencapai semuanya, memiliki semuanya, ya kita harus punya iman. Iman itu artinya itu merupakan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kalau kita sudah tidak punya iman, berarti kita tidak punya bukti untuk melihat apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya, kita tidak punya bukti kalau kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Buktinya apa? Kok kamu minta diberkati Tuhan? Buktinya apa? Kok kamu minta begini-begini dan sebagainya? Wong kamu sudah tidak punya iman. Lah, jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Untuk orang-orang yang dipanen tahun 2015 sampai tahun 2020, apa yang sudah kita lakukan selama 13 tahun, ya, mulai dari X masa sampai MP3 yang terakhir. MP3 pertama di Bromo tahun 2008, sebelumnya sudah ada X masa, sehingga semuanya berjumlah 13 tahun, itu diterapkan 7 tahun pada masa panen raya. Waktu kita sudah lampau, terakhir tahun 2014. Kemudian ya kita mengalami pentahbisan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, konferensi itu rekrutmen hierarki. Hierarki itu ada yang datang, ada yang tidak datang. Seperti Eldad dan Medad. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian setelah semuanya terkumpul jumlahnya, ya, mereka dilahirkan seperti bayi begitu, sudah terbentuk semuanya di dalam kandungan, ya, sudah terbentuk, sudah lengkap, ini semuanya sudah ada, maka dilahirkanlah pada tahun 2014 bulan Desember. Kemudian ditahbiskan pada bulan Juli tahun 2015, tanggal 21-22, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, itu adalah hari-hari besarnya hierarki. Kalau saudara kemudian karena penderitaan, 9 penderitaan salib, di mana kita harus terus menyatu, ya, dengan salib dan 9 penderitaan salib. Kemudian kita menjadi orang yang lupa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau lupanya diam, kalau lupanya ngoceh terus, akhirnya kan menjadi racun untuk yang lainnya. Sebab itu, biarlah kita yang hidup pada akhir zaman itu semakin bijak. Semakin bijak itu artinya banyak mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, lambat komentar. Ya, komentar yang tidak bagus. Komentar padahal ora dong. Komentar padahal tidak paham. Ya, semoga semuanya dijauhkan dari kita semuanya. Saudara para hierarki yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kita akan pujikan satu pujian, lapangkanlah. Perjamuan suci disiapkan.